Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Para pendengar yang beriman, siapa yang tidak tahu dengan pejuang satu ini, Haji Agus Salim contohnya. Beliau terkenal dengan kecepatannya berpikir. Suatu hari pada masa penjajahan, yaitu penjajahan Belanda, beliau berbincang dengan seorang Belanda mengenai bahasa Indonesia. Orang Belanda itu berkata bahwa bahasa Indonesia tidak bisa dipakai dalam ilmu pengetahuan. Namun Haji Agus Salim menyangkal dengan cerdas. Orang Belanda itu lantas bertanya, apa bahasa Indonesia kata politik? Haji Agus Salim menjawab dengan santai, Tuan, terjemahkan dulu kata itu ke dalam bahasa Belanda. Nanti saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia secepat itu pula. Para pendengar, masih pada masa penjajahan Haji Agus Salim pernah menyampaikan pidato di sebuah rapat umum di Yogyakarta. Namun, baru naik mimbar, pemuda-pemuda yang tidak senang dengan politiknya mengejek dengan menyamakan beliau seperti kambing karena beliau memiliki jenggot yang cukup panjang. Secepat itu pula Haji Agus Salim berkata kepada ketua rapat, ini adalah rapat manusia. Tuan ketua, sebaiknya kambing-kambing ini dihalau keluar terlebih dahulu supaya rapat ini berjalan sebagaimana mestinya. Seketika para pemuda yang membencinya terdiam. Hinaan terhadap Haji Agus Salim justru berbalik kepada pemuda-pemuda tersebut. Ini pembuktian bahwa dengan kecerdasan orang bisa mengubah keadaan gaduh menjadi senyap dan tenang. Dan hinaan tidak semestinya memantik amarah. Andai Haji Agus Salim membalas hinaan para pemuda dengan marah, tentu beliaulah yang akan kalah jumlah. Namun dengan cerdik Haji Agus Salim mampu menundukkan para pemuda yang jumlahnya jauh lebih banyak tanpa ada kekerasan atau bentakan. Para pendengar yang beriman, kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh manajemen perasaan yang baik. Artinya, seseorang yang mudah tersulut emosi sangat sulit memiliki kecerdasan, sebab hati dan pikirannya sudah dikuasai oleh marah. Alhasil, yang terjadi ialah pertengkaran, pertikaian, adu mulut, hingga adu fisik. Sedangkan orang yang memiliki kecerdasan tinggi mudah mengontrol emosi dalam dirinya, sehingga mampu membalikkan keadaan terburuk yang dialaminya menjadi keadaan yang jauh lebih baik. Para pendengar, orang yang memiliki ketenangan diri, manajemen perasaan yang baik, dan pikiran yang jernih dalam menghadapi segala situasi menunjukkan bahwa ia memiliki kecerdasan yang cukup. Apapun situasi yang dialaminya tidak bisa menghalangi kehidupan atau rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya. Kecerdasan membuatnya jauh lebih mudah dalam menghadapi situasi tersulit sekalipun. Cerdik dan cepat berpikir tidak semata hanya mengenitkan kening lalu berusaha mencerna perkataan orang dalam waktu lama. Sifat bodoh, lamban, dan bebal akan membuat seseorang tidak mendapat penghargaan dari orang lain. Akibatnya, bisa jadi orang tersebut melakukan kejahatan. Sementara orang cerdas berkata-kata dengan
menggunakan pikiran yang tersusun, logika tinggi, dan penuh perasaan. Imam Ghazali pernah berkata, siapa yang berbicara dengan logika, maka sekecil apapun ilmunya akan dipercaya orang lain. Perkataan Imam Ghazali ini menunjukkan bahwa orang mencapai perkataan yang logis daripada hal yang bersifat fantasi. Artinya, manusia menggunakan akal pikiran dalam mencerna informasi. Pembual mungkin bisa menarik perhatian orang lain, tapi ia tidak mudah mendapat kepercayaan. Usahakanlah menampilkan daya tarik positif pada diri agar memunculkan kesan positif pada hati orang lain. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.